Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi bab 3 mengenai produksi dan proses produksi. Jadi pokok bahasan materi bab 3 mengenai produksi dan proses produksi itu terbagi menjadi 4, yaitu kegiatan produksi, yang kedua proses produksi, yang ketiga faktor produksi, dan yang keempat badan usaha. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan produksi. Produksi adalah segala kegiatan untuk menambah guna pada barang, yaitu dalam memenuhi keinginan manusia dalam keperluan sejumlah barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut tidak tersedia begitu saja, melainkan harus dibuat dengan pengorbanan yang dapat dinilai dengan uang. Para produsen harus menggunakan bahan baku setengah jadi dari perusahaan lain untuk diolah menjadi barang yang siap pakai untuk konsumen akhir. Sebagai contoh, yaitu dalam membuat pakaian atau baju, maka diperlukan tekstil. Dalam pembuatan tekstil diperlukan benang, dan untuk membuat benang diperlukan kapas yang diperoleh dari perkebunan kapas. Berdasarkan contoh, mulai dari kapas hingga menjadi pakaian, telah terjadi perubahan bentuk, warna, sifat, dan sebagainya. Jadi, produksi adalah segala kegiatan untuk menciptakan atau menambah guna atas sesuatu benda atau segala kegiatan yang ditunjukkan untuk memuaskan orang lain melewati pertukaran. Oleh karena itu, prakteknya ada bermacam-macam dalam menambah guna sesuatu barang, yaitu adanya guna bentuk, tempat, waktu, dan milik jasa. Yang kedua yaitu proses produksi. Sistem persaingan sempurna, keputusan barang apa yang diproduksi, berapa banyak yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, berapa banyak faktor produksi terletak pada perusahaan. Yang menjadi pedoman, harga yang terbentuk akibat interaksi permintaan dan penawaran. Harga pasar ini merupakan keinginan konsumen dan produsen. Apabila harga naik karena permintaan bertambah lebih besar daripada pertambahan penawaran, maka pengusaha terdorong untuk menghasilkan barang lebih banyak dengan harga yang lebih tinggi. Bila mana masyarakat sudah menentukan jenis dan jumlah barang yang diinginkan, produsen mengetahui besarnya produksi dan harga dari jenis barang yang harus diproduksi, maka produsen dapat memikirkan jenis dan jumlah barang yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, produsen tidak dapat mempengaruhi tingkat harganya. Dengan demikian, untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya hanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu, memaksimumkan tingkat produktivitas dari faktor-faktor produksi yang digunakan. Yang kedua yaitu meminimumkan biaya yang dibayarkan kepada faktor-faktor produksi yang digunakan. Antara jumlah produk yang dihasilkan dan jumlah faktor produksi yang digunakan terdapat hubungan yang sangat erat, yaitu hubungan teknis antara jumlah pengeluaran dan jumlah masukan yang digunakan disebut sebagai fungsi produksi. Fungsi produksi dari setiap barang ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan. Dan yang ketiga yaitu faktor produksi. Untuk menghasilkan barang dan jasa diperlukan barang-barang lain dalam bentuk yang lainnya dapat terdapat di sekitar manusia, misal sinar matahari, udara, air, tanah, dengan semua mineral di dalamnya, dan manusia sendiri. Hal ini dinamakan faktor produksi. Jadi semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang disebut faktor produksi. Sebagai ahli ekonomi, faktor produksi dalam dua kelompok besar yaitu modal dan tenaga kerja. Modal terbagi dalam modal buatan manusia yang terdiri dari bangunan, mesin, jalan raya, dan kereta api, bahan baku, persediaan barang jadi dan setengah jadi dalam gudang. Sinar matahari sangat penting dalam proses produksi pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan, namun kurang penting dalam proses produksi industri. Sedangkan tenaga kerja terbagi dalam tenaga kerja dalam arti sempit dan kewirausahaan sebagai kemampuan manusia untuk mengorganisasi faktor produksi lain beserta risiko yang dipikunya berupa keuntungan dan kerugian. Jadi, faktor produksi terdiri dari 4 macam, yaitu modal, lahan, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Dalam teori ekonomika, faktor produksi disebut juga sumber ekonomi atau sumber produksi yang terbagi dalam 3 macam, yaitu sumber daya, lahan,
sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya kewirausahaan. Yang keempat yaitu badan usaha. Kegiatan produksi diselenggarakan oleh badan usaha atau perusahaan yang merupakan satuan ekonomi dalam menyelenggarakan proses produksi. Di Indonesia, perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yaitu perusahaan swasta, yang kedua koperasi, yang ketiga perusahaan negara, dan keempat perusahaan daerah. Yang pertama yaitu perusahaan swasta adalah perusahaan-perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik swasta nasional, asing maupun gabungan swasta asing dan nasional. Perusahaan swasta dibedakan menjadi 3, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, dan perusahaan perseroan terbatas. Yang kedua yaitu koperasi, merupakan lembaga ekonomi berwatak sosial yang merupakan perusahaan yang sesuai Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Dan yang ketiga yaitu perusahaan negara. Sesuai Inpres Presiden RI nomor 17 tahun 1967, maka perusahaan negara digolongkan menjadi 3, yaitu perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan terbatas atau persero. Dan yang keempat yaitu perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki Pemda yang bertujuan mencari keuntungan yang nantinya dapat dipakai untuk pembangunan daerah. Demikian presentasi dari saya mengenai materi bab 3 tentang produksi dan proses produksi. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya penjelasan dari presentasi saya mengenai produksi dan proses produksi. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.